Menegangkan, nasib sial menimpa penipu kelas kakap ini. Bagaimana tidak, ketika ia berusaha mengambil sebuah berlian di dalam pesawat, sekelompok geng kriminal membajak pesawatnya. Demi sebuah berlian, ia mampu melumpuhkan para penjahat dan berhasil menukarkan berlian aslinya dengan berlian palsu. Tetapi ketika pesawat sudah landing, jasad para penjahat tiba-tiba menghilang dan berlian yang ia dapatkan ternyata berlian palsu. Yang menjadi tanda tanya adalah kemana para pembajak dan siapa yang mengambil berlian aslinya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya sampai full. Let's go! Film diawali dari Angkit Sethi dan kita panggil saja Ang, merupakan seorang penipu kelas kakap bergaya elit. Ang bergaya seperti itu semata-mata untuk memikat hati seseorang. Orang tersebut tak lain adalah seorang pramugari cantik yang bernama Neha. Thank you so much. Kemanapun Neha pergi, Ang selalu mengutipnya, bahkan tak segan-segan merayu dan menggoda Neha secara langsung. Which by the way are very beautiful. Awalnya Neha agak risih nih, tapi setelah Ang menolongnya kala mobilnya mengalami mogok, Neha mulai simpati terhadap Ang. आप expect कर रहे होंगे कि मैं आपको ऊपर बनाई. Perlahan-lahan tapi pasti, Ang kemudian mendekati Neha melalui media sosial. Berawal dari DM-DM-an, akhirnya mereka memutuskan untuk ngedate bareng. Usaha Ang untuk mendekati Neha ternyata tidak sia-sia. Rasa nyaman yang diberikan Ang membuat Neha seketika luluh. Malam itu, mereka kembali bertemu di sebuah resto yang terbilang mewah. Di momen romantik itu, Ang memberikan gombalan mautnya kepada Neha, membuat Neha mabuk kepayang. Selepas itu, Ang lalu kemudian mengajak Neha ke sebuah bar untuk senang-senang. Gombalan maut Ang berhasil. Sepulang dari bar, mereka memutuskan staycation di Oyo. Dan apa kuduga guys, secepat itu Ang berhasil mencicipi serabi Neha. Wow. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian berawal dari Oyo, Neha positif hamil. Mereka terlihat panik, namun Ang dengan segala kebusukannya berjanji akan menikahi Neha secepatnya. Mendengar janji manis Ang, Neha sangat senang karena sebentar lagi ia akan jadi emak-emak dasteran. Di suatu ketika, saat mereka sedang lounge alias makan siang di sebuah restoran, Ang tiba-tiba ditelepon oleh dua pria berbadan besar dari luar. Ang menghampiri dua pria itu dan terlihat dua pria tersebut bersikap kasar kepada Ang. Yang sebenarnya dua pria itu merupakan komplotannya dan semua ini adalah bagian dari rencananya guys. Neha yang belum tahu apa-apa pun terlihat khawatir kepada Ang. Neha mencoba menghampiri mereka, tetapi dua pria itu langsung pergi. Neha lalu kemudian bertanya tentang dua pria itu kepada Ang. Ang berbohong dan mengaku bahwa 2 tahun lalu ia pernah mendirikan perusahaan asuransi berlian, tetapi karyawannya menghilangkan berlian milik kedua orang itu dan kini ia dipaksa untuk mencuri sebuah berlian sebagai penggantinya. Mendengar sandiwara Ang, Neha sangat ketakutan. Pasalnya, ia tak ingin masa lalunya terulang kembali saat ayahnya tewas tertembak kala mencuci skoper uang untuk penjahat. Neha tidak ingin kehilangan orang yang ia sayang untuk kedua kalinya. Berlanjut di rumah Pak Sanyal, di mana Pak Sanyal merupakan seorang menteri yang suka flexing barang-barang mewah. Pada waktu itu, Pak Sanyal melangsungkan pertemuan dengan Pak Omar, di mana Pak Omar sendiri merupakan seorang kolektor barang mewah yang tak lain merupakan komplotan Ang. Pak Omar menawarkan berlian langka kepada Pak Sanyal dengan nilai jualnya mencapai miliaran rupiah. Pak Sanyal awalnya sedikit ragu untuk melakukan transaksi dengan mereka. Namun Pak Omar meyakinkan Pak Sanyal akan bertanggung jawab jika terjadi masalah. Pengirimannya juga akan dirahasiakan. Koper berliannya juga akan diamankan dengan kode yang separuhnya dari Pak Omar dan separuhnya lagi dari Pak Sanyal sendiri. Setelah merasa yakin, Pak Sanyal setuju dan menyuruh Bagat asisten kepercayaannya mengambil berlian itu nanti di bandara. Selepas itu, giliran Ang memperdaya Bagat.
Malam itu, Ang mentraktir Bagat di sebuah bar mewah. Di sana, Ang menawarkan kerjasama dengan Bagat. Ang meminta Bagat agar ia diberikan kode rahasia dari Pak Sanyal dan saat berlian itu dikirim melalui pesawat, Ang akan menukarkannya dengan berlian palsu. Ya, mungkin karena tawaran Ang yang begitu fantastis, Bagat tergoda dan menyetujui kerjasamanya dengan Ang. Untuk memuluskan rencananya, Ang kembali beraksi di depan Neha. Seusai mengecek kandungannya, Ang mengajak Neha ke sebuah mall untuk membeli pakaian calon bayinya. Di sana, dua pria komplotan Ang datang menagihnya. सर मैंने आपसे टाइम मांगा है ना बस पैसे नहीं है मैं कहाँ से लाऊं Ang lalu kemudian sengaja mengajak Neha menghindari dua pria itu. Just go. Sesampainya di luar, dua pria itu berhasil mendapatkan Ang dan sengaja menghajarnya. Ketika Neha berusaha menolong Ang, salah satu pria itu menendang perut Neha hingga terjadi pendarahan hebat. Tak berselang lama, Neha sudah mendapatkan dirinya di rumah sakit dalam keadaan kandungan sudah gugur. Neha teriak histeris, dan Ang sengaja pura-pura bersedih seolah-olah dirinya adalah malapetaka bagi Neha. तुम आराम करो Dalam momen itu, Ang kembali bersandiwara. Komplotannya sengaja menelpon dan segera menyuruh Ang untuk mengambil berlian itu secepatnya jika nyawanya mau selamat. Mendengar hal itu, ya mungkin Neha sudah terlanjur cinta dan sayang kepada Ang, Neha akan membantu Ang melakukan aksi pencuriannya. Mendengar ucapan Neha, Ang sengaja bersedih dan menangis. Singkat cerita, setelah rencana sudah mulus dan matang, beberapa hari kemudian, Ang dan Neha memulai aksinya di sebuah pesawat yang akan membawa berlian selundupan Pak Sanyal. Neha yang sebagai pramugari di maskapai penerbangan tersebut tentu akan mempermudah aksinya. Pada saat itu, setelah mereka tahu kurir yang membawa berlian itu, Neha sengaja menumpahkan makanan ke pakaian si kurir, dengan tujuan agar Ang bisa menukarkan berlian aslinya dengan berlian palsu di koper si kurir. Namun hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba, geng kriminal tiba-tiba muncul dan membajak pesawat mereka, membuat semua penumpang pada ketakutan. Sementara sang pilot yang mengetahui pesawatnya dipajak langsung mengirimkan sinyal darurat ke pihak airport. Di kabin pesawat, para penumpang dibuat ketakutan. Bahkan pada saat itu, para penjahat menyandera petugas keamanan pesawat agar mereka lebih leluasa menguasai pesawat. Serta para penjahat tak segan-segan menghabisi penumpang yang berani melawan. Dan jika dilihat dari penampilan mereka guys, para penjahat ini merupakan kelompok geng separatis alias kelompok teroris. Selepas mereka mengambil ponsel para penumpang, para penjahat kemudian menyuruh mereka pindah ke kabin belakang di kabin pesawat kelas ekonomi. Setelah semuanya aman terkendali, salah satu penjahat menyuruh kopilot segera menghubungi pemerintah untuk membebaskan Adilmir, simpatisan mereka. Jika tidak, penjahat itu mengancam akan menghabisi semua penumpang. Penjahat itu juga menyuruh pilot mendaratkan pesawatnya di bandara yang berbeda. Di samping itu, pemerintah yang mengetahui hal itu segera menyuruh Sahik menjemput Adilmir di sel isolasi untuk dibawa ke bandara sesuai permintaan para pembajak demi nyawa para penumpang. Demikian dengan Pak Sanyal. Pak Sanyal yang tak ingin berliannya kenapa-napa segera menyuruh Bagat ke bandara untuk mengamankannya. Sementara di dalam pesawat, Ang tiba-tiba sesak nafas. Ang lalu meminta izin kepada pembajak untuk mengambil inhalernya di kabin pesawat kelas bisnis. Namun sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Ang agar ia bisa mengambil koper si kurir. Sesampainya di kabin bisnis, Ang berhasil mendapatkan koper berliannya. Ang lalu dengan cepat membuka kode kopernya. Tapi tiba-tiba penjahat itu sudah berada di belakangnya. Ang segera mengamankan kopernya. Merasa curiga, si penjahat merampasnya dari tangan Ang kemudian menanyakan isinya. Ang pun memberitahunya bahwa isi di dalam koper tersebut adalah hadiah untuk ibunya. Namun nampaknya si penjahat mengetahui gelagat Ang yang membohonginya. Dan Ang langsung dihantam hingga hidungnya mengalami pendarahan. Melihat sang kekasih berlumur darah, Neha segera meminta izin agar ia diizinkan mengambil kotak P3K untuk mengobati hidung Ang yang terluka parah. Saat ia diobati dengan suara pelan meringis kesakitan, Ang tetap akan mengambil berlian itu apapun caranya.
Di lain tempat, Sahik segera menjemput Adilmir di sel isolasi untuk dibawa ke bandara. Saat mereka di dalam mobil, Sahik mencoba bertanya tentang para penjahat yang membajak pesawat tersebut. Namun Adilmir tidak tahu apa-apa. Sementara di dalam pesawat, hidung Ang terlihat semakin parah. Ang lalu kemudian minta izin untuk menyeka darah hidungnya. Dibantu Neha, Ang lalu kemudian menuju ke toilet pesawat. Di sana, Ang segera menyuruh Neha mengambil koper berlian di kabin bisnis sebelum penjahat-penjahat itu datang. Namun Neha menolak. Neha tidak berani mengambil resiko dan ia menyuruh Ang melupakan berlian itu. Tetapi Ang tetap ngotot menyuruh Neha mengambilnya. Bahkan pada saat itu karena Neha menolak, Ang bersikap kasar kepada Neha membuat Neha menangis. Sekembalinya dari toilet, Ang kembali mendapatkan tamparan keras dari si penjahat karena ia terlalu lama di toilet, membuat hidungnya semakin parah. Sementara di bandara, terlihat pasukan tentara siap siaga mengawal Sahik bersama Adilmir. Setelah Adilmir diamankan di tempat yang aman, Bhagat datang agar ia diizinkan masuk ke ruangan check-in. Bhagat mengaku ke Sahik bahwa dirinya merupakan utusan menteri untuk menjemput salah satu penumpang yang sangat penting, dan Sahik pun mengizinkannya. Menjelang pesawat landing, Sahik kemudian menyuruh para penjahat ke kokpit pesawat untuk melakukan negosiasi melalui telepon. Merasa ada kesempatan, Neha sengaja mengajak salah satu penjahat berbicara untuk mengalihkan perhatian. Dan Ang segera menyelinap masuk ke kabin pesawat kelas bisnis. Di sana, Ang berhasil menukarkan berlian aslinya dengan berlian palsu yang sudah ia siapkan. Tetapi, salah satu penjahat mengetahuinya. Sambil menodongkan pistol, si penjahat kemudian mengambil dan membuka isi tas Ang. Dan setelah dibuka, penjahat itu menemukan berlian. Tidak ada pilihan lagi, Ang terpaksa melawan penjahat itu demi mendapatkan berliannya. Tepat waktu ketika pesawatnya sudah mendarat, Ang berhasil membungkam si penjahat dengan pistolnya sendiri. Namun hal itu diketahui oleh penjahat lainnya, dan Ang langsung diserang. Di momen itu, Ang berhasil mengamankan berliannya di bawah kursi pesawat. Namun sial, karena kalah jumlah, Ang dibuat lemas tak berdaya kemudian diseret ke toilet pesawat. Sementara di belakang, terlihat petugas keamanan pesawat berhasil membuka ikatan di tangannya dan segera berlari untuk membantu Ang. Sesampainya di depan, petugas keamanan pesawat segera mengambil pistol penjahat yang terjatuh. Dan ketika penjahat keluar dari toilet, petugas keamanan pesawat itu langsung membihadi para penjahat dan para penjahat tewas seketika. Mengetahui hal itu, semua penumpang sangat gembira. Tapi ketika petugas keamanan pesawatnya membuka pintu toilet, bom waktu sudah terlilit di dada Ang. Mengetahui hal itu kembali, semua penumpang panik kocar-kacir. Neha selaku pramugari kemudian dengan cepat mengevakuasi para penumpang. Penjinak bom juga demikian, segera didatangkan untuk mengamankan bom waktu itu. Dalam momen menegangkan itu, Neha terlihat berupaya mencari Ang, tetapi petugas bandara menyuruh Neha turun dari pesawat. Di ruang check-in, terlihat Bhagat sedang menunggu kurir yang membawa berlian Pak Sanyal. Dan terlihat juga Pak Sanyal sebagai menteri mengumumkan lewat awak media bahwa para pembajak pesawat berhasil dilumpuhkan. Sementara di dalam pesawat, penjinak bom terus berupaya mematikan bom waktu yang terlilit di tubuh Ang. Tapi hal tak terduga terjadi. Ketika penjinak bom itu berhasil memutuskan kabel bomnya, bom itu tiba-tiba mengeluarkan suara lantunan lagu. Dan ternyata bom yang terpasang di dada Ang adalah bom palsu. Sementara itu, Ang segera mengambil berlian yang ia amankan di bawah kursi pesawat. Setelah itu, Ang lalu kemudian mencari Bhagat di ruangan check-in untuk melakukan transaksi sesuai kesepakatan sebelumnya. Di lain sisi, Sahik tampaknya dikejutkan dengan menghilangnya jasad para penjahat. Ya, jasad para penjahat yang terkapar barusan di pesawat tiba-tiba menghilang. Merasa ada kejanggalan, Sahik segera menutup pintu bandara dan ia segera mencari petugas keamanan pesawat yang bertanggung jawab dengan semua ini. Dan faktanya, petugas keamanan pesawatnya bukanlah orang yang membunuh para penjahat itu, melainkan orang yang berbeda, yang bernama Pak Yadav. Ketika Sahik menanyai tentang para penjahat, Pak Yadav tidak tahu apa-apa.
dan tidak pernah merasa membunuh siapapun. Bahkan, beliau tidak tahu kalau pesawatnya baru saja selesai dibajak para penjahat. Karena selama di dalam pesawat, ternyata Pak Yadav mengalami pingsan. Mendengar hal itu, Shahik kebingungan. Shahik lalu kemudian menghubungi salah satu anggota dan mendapatkan kabar bahwa salah satu anggota mereka meninggalkan lokasi yang ternyata dia adalah orang yang menghabisi para penjahat tersebut. Mendengar hal itu, Shahik berasumsi bahwa para penjahat itu tidak tewas, melainkan mereka masih berada di kerumunan para penumpang. Untuk itu, Shahik lalu kemudian menyuruh para penumpang tetap diam untuk diinterogasi satu persatu. Next, di ruangan yang berbeda, terlihat Bhagat sedang mengecek keaslian berliannya. Tetapi setelah dicek, berlian itu palsu. Mengetahui hal itu, Ang dibuat bingung. Pasalnya, ia sudah berhasil menukar berlian aslinya dengan berlian palsu. Namun Bhagat tidak peduli. Bhagat hanya ingin berlian yang asli. क्रॉस करना होता तो मैं बाहर से ही नहीं निकल जाता आप। Saat Ang kebingungan di toilet, Neha datang menemuinya. क्या हुआ अंकित? Di sana, Neha sangat kaget setelah mengetahui berlian yang Ang bawa ternyata berlian palsu. Neha berusaha menenangkan Ang dan mengajak Ang untuk mengulang rencananya dari awal. हम क्या शुरू करेंगे फिर से? Namun justru, Ang melampiaskan kekesalannya kepada Neha. Ang juga mengaku kepada Neha bahwa selama ini ia memacarinya bukan karena cinta, melainkan hanya untuk sebuah berlian. Selepas itu, Ang langsung membenturkan kepala Neha pada sebuah cermin membuat Neha kesakitan. Tetapi jika dilihat dari raut muka Neha, Neha tidak menunjukkan rasa sedihnya. Justru ia terlihat dendam. Dan disinilah plot twist ceritanya guys. Ternyata Neha lah dalang dibalik semua ini. Neha lah yang mengatur pembajakan di pesawat itu. Lah kok bisa? Beginilah kisah sebelumnya. हरामजादे को सबक सिखा। Ketika ia tersadar di rumah sakit, Neha mendengar rekaman yang dikirimkan oleh sepupunya saat ia ditendang oleh komplotan Ang. Dalam rekaman itu, Ang menyuruh komplotannya untuk pergi. Berangkat dari sana, Neha curiga terhadap Ang. Neha lalu kemudian mengikuti Ang. Dan benar saja, Neha mendapati Ang bertemu dengan komplotannya. Di sana, Neha mendengar ternyata komplotannya sengaja menendang perut Neha agar bayi di kandungannya keguguran. Tak sampai di sini, Neha kemudian mengikuti Ang ke sebuah apartemen dan tak diduga, Ang sudah memiliki kekasih. Bahkan Neha melihat Ang bercinta dengan kekasihnya secara langsung. Mengetahui dirinya ditipu dan dimanfaatkan, Neha seketika patah hati. Sesampainya di rumah sakit, Neha lalu kemudian menghubungi sepupunya yang bernama Sudhanshu untuk diajak kerjasama mencuri berlian yang akan dicuri oleh Ang nanti dalam pesawat. Tetapi tujuan Neha bukan hanya mengambil berlian itu saja. Neha melakukan semua ini sebagai ajang balas dendam kepada Ang yang telah tega menghabisi bayinya. Untuk melakukan rencana besar ini, Neha juga merekrut sebagian orang untuk diajak bekerja sama. Yang dimana orang-orang itu adalah Jinnu, Nikki, dan Abbas berperan sebagai pembajak. Sebelum mereka beraksi, Neha terlebih dahulu membuat Pak Yadav pingsan melalui minuman. Kemudian Pak Gafar berperan sebagai tukang rakit pistol mainan untuk menakut-nakuti para penumpang. Neha juga mempersiapkan satu orang yang akan dipukul agar para penumpang tidak berani memberontak. Sedangkan Sudhanshu berperan sebagai petugas keamanan yang bertugas melumpuhkan Jinnu, Nikki, dan Abbas. Dan setelah itu, Sudhanshu ditugaskan menukarkan kembali berlian asli yang diamankan Ang di bawah kursi dengan berlian palsu. Lalu Sudhanshu mengganti pakaiannya dengan baju tentara agar ia bisa menyelinap keluar dari bandara membawa berlian aslinya. Kemudian bom yang terpasang itu bukanlah bom, melainkan sebuah coklat yang dibuat seperti bom waktu. Pada kesempatan itulah ketika bom waktu itu membuat para penumpang kocar-kacir, Jinnu, Nikki, dan Abbas segera berganti kostum dan keluar seperti penumpang biasa. Neha juga sengaja menyuruh mereka menghajar muka Ang habis-habisan sampai rusak agar Ang tidak lagi semena-mena menipu para wanita.
Jadi begitulah ceritanya guys. इस बारे में हम तक कोई भी जानकारी Beralih adegan ke Shahik. Di ruangan check-in bandara, Shahik terus berusaha memecahkan kasus ini lewat keterangan para penumpang. Namun dari sekian banyak penumpang yang diinterogasi, Shahik tidak menemukan kejelasan. Sementara Bhagat segera memberitahu Pak Sanyal bahwa berlian yang ia dapatkan bukanlah berlian asli, tetapi berlian palsu. Di waktu bersamaan, Pak Sanyal kembali diberitahu Ranjit bahwa pembajakan pesawat adalah sandiwara semata. Karena apa yang ditemukan di TKP semuanya palsu. Mendengar hal itu, Pak Sanyal menduga ada seorang yang merencanakan pencurian berliannya dan pembajakan pesawat hanyalah pengalihan isu. Namun pelakunya masih menjadi tanda besar bagi mereka. Beralih ke Neha. Agar semua ini tidak terungkap, sebelum ia diinterogasi, Neha lalu kemudian menghubungi Pak Sanyal sebagai anonim. Dalam pembicaraan itu, Neha meminta Pak Sanyal berhenti menyelidiki kasus ini. Jika tidak, Neha akan mengungkap keterlibatan Pak Sanyal dalam menyelundupkan berlian di dalam pesawat. Dan pada saat itu, Neha juga mengirimi Pak Sanyal sebuah pesan yang membuatnya takut. Dan benar saja, ketika Shahik menginterogasi Neha habis-habisan, Pak Sanyal menghubunginya dan memerintahkannya untuk segera menghentikan penyelidikan kasusnya. Why are you holding up the passenger? You have to let the passengers go. Right. Mendengar hal itu, Shahik kebingungan. Namun apa daya, karena jabatan Shahik di bawah Pak Sanyal, Shahik terpaksa menghentikan penyelidikannya. Dan Neha tersenyum lebar saat ia pulang bersama orang-orangnya. Beberapa hari kemudian, Ang dan Bhagat dihajar habis-habisan oleh bodyguard Pak Sanyal karena telah berani melakukan penipuan. Bukti itu Pak Sanyal dapatkan dari Neha yang menyamar jadi anonim, di mana pada waktu itu Pak Sanyal mendapatkan kiriman screenshotan chat Bhagat dan Ang saat Bhagat memberikan kode koper berliannya. Melihat hal itu, Ang tidak bisa mengelak lagi dan ia sudah pasrah dihajar habis-habisan hingga dirinya masuk rumah sakit. Tamat guys, di endingnya Neha terlihat menyuguh Ang untuk mengucapkan selamat tinggalnya. Dan satu yang perlu kita ketahui dari kisah ini guys, yaitu jangan pernah sekali-kali menganggap remeh seorang wanita, karena jika wanita sudah merasa tersakiti, ia tak segan-segan membalaskan dendamnya 1000 kali sakit yang ia rasakan. Sekian, terima kasih dan salam bahagia.